Awalnya kami cuma berlima. Tapi setelah mendengar suara adzan itu, kami sadar mungkin ada yang keenam. Kami naik Gunung Brawara bukan karena populer, tapi justru karena sepi. Kata warga, jalur pendakiannya jarang dilewati. Tapi kami pikir itu justru tantangan. Pos 1 ke pos 2 aman. Tapi setelah pos 3, Dimas nunjuk jalur kecil ke kiri. Katanya dia lihat jejak kaki baru segar, seolah baru dilewati beberapa jam lalu. Padahal di peta, jalur itu nggak ada. Kami nekat ikut. Jalannya sempit, sepi, dan anehnya, sunyi total. Nggak ada suara burung, jangkrik, atau angin. Lalu menjelang maghrib, kabut turun pelan-pelan. Langit masih terang, tapi tiba-tiba kami dengar adzan. Suaranya syahdu, jelas. Tapi bukan dari bawah gunung, bukan dari arah barat, melainkan dari atas puncak. Kami saling pandang. Lo denger juga kan? Tanya Dimas. Kami semua mengangguk, dan saat itulah kami sadar, nggak ada masjid di atas gunung. Kami berlima, tapi jejak kaki yang kami lihat selalu ada 6. Setelah suara adzan itu, kami lanjut jalan dalam diam. Aneh, tapi nggak ada yang berani ngomong soal suara tadi. Dimas jalan paling depan, aku di belakang. Tapi waktu kami berhenti di tanah yang lembek karena ngebut, aku sadar sesuatu jejak kaki, tapi bukan 5, 6. Aku panggil Dimas, dia juga lihat. Kami hitung bareng. 1, 2, 3, 4, 6 pasang. Yang satu mengarah ke tengah-tengah kami, padahal kami jalan rapat. Kami pikir mungkin jejak lama, tapi tanahnya basah dan semua jejak itu baru. Jejak ke-6 itu lebih kecil, tapi langkahnya berantakan. Seperti menyeret kaki. Wulan mulai panik. Dia bilang dengar suara napas berat dekat telinganya tadi. Padahal nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Kami berhenti mendadak. Dimas langsung bilang mulai sekarang, jangan pisah. Karena satu hal yang makin jelas, ada yang ikut kita naik ke puncak. Adzan itu terdengar lagi. Tapi arahnya bukan dari barat. Kami lanjut jalan tanpa banyak bicara. Langit makin gelap, kabut makin turun. Dari jauh kami lihat jalur kecil bercabang 2, kiri naik ke punggungan, kanan turun ke lembah. Tapi saat kami bingung pilih arah, adzan itu terdengar lagi. Jauh lebih jelas dari yang pertama. Kali ini bukan hanya kami berlima, bahkan Raka yang paling skeptis langsung berhenti dan matanya membelalak. Suaranya tidak dari barat, tapi dari lembah gelap di kanan kami. Padahal matahari terbenam di arah sebaliknya. Kami saling pandang. Jangan-jangan itu bukan adzan beneran. Bisik Wulan, bisik Wulan. Lalu suara adzan itu berhenti, tiba-tiba digantikan dengan suara orang membaca iqomah, tapi patah-patah. Seperti rekaman rusak. Allahu Akbar, Syah. Suasana makin aneh. Burung-burung di pohon langsung terbang semua. Tanah bergetar sedikit. Raka bilang dia lihat siluet orang sholat menghadap ke tebing. Kami sadar, yang kita dengar bukan panggilan sholat, itu panggilan lain. Kami pikir kami satu-satunya yang naik hari itu, sampai kami lihat tenda itu, tapi nggak ada satupun orang di dalamnya. Kami akhirnya pilih jalur naik ke pepunggungan. Kabut makin tebal, jarak pandang cuma 3 meter. Jam hampir pukul 9 malam saat kami mutusin buat buka tenda. Tapi sebelum kami buka carrier, Raka tunjuk sesuatu. Ada cahaya di atas batu besar, sekitar 100 meter dari tempat kami berdiri. Sebuah tenda. Tenda oranye berdiri rapi. Ada lampu kecil menyala dari dalam. Kami lega, mungkin ada pendaki lain. Bisa nebeng info atau minta bantuan. Tapi, waktu kami samperin, tendanya kosong. Zippernya terbuka setengah, sleeping bag tertata, ada botol minum masih setengah isi. Tapi nggak ada suara, nggak ada orang, dan nggak ada jejak kaki di sekitarnya. Tiba-tiba Dimas bilang, ini tenda yang sama kayak punyaku. Dan benar, bahkan ada nama Dimas tertulis kecil di bagian dalam. Itu tenda Dimas, yang katanya baru dia beli minggu lalu. Tenda yang harusnya masih ada di punggungnya sekarang. Dimas buka tasnya, kosong. Tenda itu sudah berdiri duluan di sini. Namanya nggak ada di logbook, tapi tulisannya terus muncul tiap malam. Pagi harinya, kabut belum sepenuhnya hilang. Kami memutuskan turun dulu ke pos berikutnya, buat cari sinyal atau siapapun. Pos 5 seharusnya tempat jaga ranger, walau jarang ditempati. Sampai sana, posnya kosong. Tapi masih ada logbook pendakian yang ditaruh di dalam plastik di meja kayu. Dimas iseng buka halaman terakhir. Ada tulisan tangan, tanggal hari ini. Jam Moddi Undi 12 WIB. Tertulis, saya dengar adzan lagi. Saya jalan ke arah suara. Tapi, kolom nama kosong. Kami cek ke halaman sebelumnya. Semua pendaki nulis nama, tim, dan jam turun. Tapi entah kenapa,
Entry ini terus muncul di setiap tanggal selama 7 bulan terakhir. Tanggal beda, tapi isi tulisannya selalu sama. Dan semuanya tanpa nama. Lebih anehnya lagi, halaman yang ditulis itu basah di bagian tanda tangannya. Seperti baru ditulis barusan. Kami semua terdiam. Lalu Wulan tanya pelan, kalau itu bukan tulisan dari orang, lalu siapa yang terus datang ke pos ini tiap malam dan nulis di logbook? Kami berlima. Tapi waktu dicek di base camp, katanya cuma 4 yang daftar. Setelah menemukan logbook aneh di pos 5, kami putuskan turun ke base camp hari itu juga. Kami nggak mau ambil risiko lebih jauh. Semua sudah terlalu aneh. Perjalanan turun terasa lebih cepat, tapi sepanjang jalan kami merasa dia masih mengikuti. Suara langkah ke-6 itu tetap ada, tapi saat kami berhenti, semuanya hening. Begitu sampai base camp, kami langsung lapor ke petugas. Dimas serahkan daftar nama dan tiket pendaftaran online, tapi petugas cuma geleng pelan. Mas, yang tercatat cuma 4 orang. Dimas, Wulan, Raka, dan kamu. Aku terdiam. Yang kelima, siapa? Kami semua langsung menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dimas membuka ulang foto-foto di HP. Semua foto grup kami saat naik 5 orang. Tapi wajah orang kelima selalu kabur, seperti bergetar, atau berusaha tidak terlihat. Dan saat kami periksa foto terakhir di pos 3, orang kelima itu berdiri paling belakang menghadap kamera, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Yang kami dengar malam itu bukan panggilan ibadah, tapi panggilan pulang bagi mereka yang tersesat. Setelah turun dan tahu salah satu dari kami tidak pernah terdaftar, kami mulai sadar, kami tidak bawa pulang 5 orang, tapi juga tidak cuma 4. Beberapa hari kemudian, aku coba hubungi Dimas, Wulan, dan Raka buat memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi, Wulan tidak pernah pulang ke rumah. Orang tuanya bilang dia pamit naik gunung, sendirian. Aku tunjukin foto kami berlima ke keluarganya. Mereka gemetar. Ini bukan Wulan, ini bukan anak kami. Dan saat aku coba buka kembali file foto terakhir, semua file korup, yang tersisa cuma satu foto, kabut tebal, batu besar, dan sebuah siluet sedang sujud. Sendirian. Menghadap ke jurang, tidak pakai alas, tidak pakai wajah. Lalu aku teringat kalimat di logbook. Saya dengar azan lagi, saya jalan ke arah suara. Dan saat malam tiba, aku dengar suara azan itu lagi. Tapi dari luar jendela rumahku, lirih, pelan, seolah mengundangku kembali ke puncak.